Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, di channel bengkel rumahan ya teman-teman. Kali ini kita lagi ada job Musol, Sol Karbu. Ini kondisinya ada asap tipis dari knalpot ya tadi, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Dan kata ownernya, kalau setiap bulan itu pasti oli itu ngurang terus. Kemungkinan ya satu penyebabnya gara-gara ini berasap, dan juga kemungkinan ada bocor di mesin. Jadi hal yang mau kita lakukan yaitu adalah melakukan proses turun mesin ya teman-teman. Di video ini lengkap full bagaimana cara memisahkan mesin dengan rangka ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat, jangan di skip videonya. Untuk pertama-tama prosesnya kita bisa mulai dari memutus jalur kelistrikan ya teman-teman, dengan cara melepas aki. Kita bongkar aja dulu, kita lepas akinya. Kalau step awal turun mesin itu pasti mutus ini ya, arus listrik, karena takutnya akan terjadi konslet nanti. Mau injeksi, mau karburator, pasti harus dilepas aja dulu demi keamanan dulu. Oke, kita lepas akinya, kemudian lanjut ke box bagian tengah ini ya teman-teman. Ini berisi full tutorial untuk Musol ya. Nanti kalau ada job lain lagi, kalau ada waktunya ya tetap kita bikinkan videonya. Oke, ini kebetulan lagi senggang aja waktunya, jadi bisa kita untuk record. Oke, ini udah ketahuan ya mesinnya basah. Pantes olinya ngering. Itu kayaknya seal OTK nya kita ganti juga nanti, atau seal tutup o-ring tutup klep. Lanjut kita pisahkan jok dengan bodi motor dan kabelnya ini ya teman-teman ya. Ini pikirkan caranya supaya jok sama bodi motor ini bisa misah. Ya kabelnya kita lepas sih satu-satu. Udah terlepas, tinggal baut yang bagian jok. Oke, udah terlepas ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini dia kondisi mesinnya basah ya. Lanjut kita ke tali gas, tali cok ya teman-teman ya, atau tali pancingan. Jadi step by stepnya ini harus kita pisahin, mau tali gas, tali cok, semuanya harus kita pisahin antara rangka dan mesin. Kalau udah tali coknya lanjut ke tali gas. Oke, udah terlepas. Kita lanjut ke bagian ini, selang hisap ya teman-teman. Selang hisapnya membran. Nah sudah terlepas, lanjut ke selang bensinnya lagi. Kalau ini khusus untuk Musol ya, nanti bakal dibikinkan lagi untuk yang lain-lainnya. Dan udah terlepas, jadi selang-selang kita lepas semua juga. Kemudian di perkabelan nih teman-teman ya, nah disitu ada kabel spool sama kabel pulser, dilepas juga jangan lupa, jangan sampai salah micik soketnya ya. Lanjut ke kabel coil. Nah di kabel coil udah terlepas, dan jangan lupa busi tutupnya ya, kop businya kita lepas. Kalau udah selesai, nggak ada yang nyambung lagi kabel dan segala macamnya, selang, lanjut ke knalpot ya teman-teman. Knalpot kita lepas aja biar lebih mudah, karena ini kebetulan baut yang as tengahnya itu ketutupan knalpot, jadi nggak bisa dibuka, jadi harus melepas knalpot. Kalau untuk series Honda tanpa knalpot dilepas pun biasanya bisa sih. Oke,
Kita lepas aja dulu knalpotnya. Mohon maaf untuk ini kayaknya over exposure ya, kemarin lupa di setting, jadi ya ini kecerahan gambarnya. Tapi ini bentar aja kok, setelah itu aku sadar kan, jadi langsung aku benerin lagi kondisi kameranya. Sekali lagi ini videonya full tanpa skip. Pasti kalau ngikutin video ini pasti bisa lah kalau turun mesin. Dan ini dilakukan oleh seorang diri ya teman-teman ya, tanpa ada bantuan siapa-siapa. Dan record ini aja aku harus pindah-pindah kamera sih. Oke, kita lepas untuk knalpotnya dan terlepas. Kita lanjut ke melepas shock ya teman-teman ya. Shock ini harus terpisah, tapi ini kan berhubung baut shocknya tertutup sama cover atas CVT, jadi kita harus lepas cover atas CVT nya dulu agar kita bisa ngelepas baut shocknya ya teman-teman. Kalau penjelasanku ada yang kurang jelas, tanyakan aja di kolom komentar, aku insya Allah pasti jawabin terus sih. Walaupun aku nggak tahu, pasti adalah jawabannya yang mungkin bisa membantu. Kita lepas aja dulu covernya. Iya, nah itu bautnya ya, udah kelihatan ya teman-teman. Jangan lupa kalau udah ngelepas kayak gini, dipasang aja lagi bautnya supaya nggak hilang aja sih. Kita lepas dulu, kita longgarin sih sedikit, jangan sampai lepas habis. Nah selanjutnya kita ke bagian ini, as mounting antara mesin dan rangkai teman-teman. Dia ada as panjang, jadi yang sebelah sana kita tahan pakai kunci 17 agar nggak ikut muter, karena ini posisinya dia bautnya baut sambut ya teman-teman. Bautnya dari ujung ke ujung, jadi saat kalau misalnya nggak ada yang nahanin di sana bisa ikut muter. Kalau ikut muter udah percuma, sia-sia kalian muter kan. Ini banyak tanahnya, jadi harus kita kasih oli dulu sedikit. Oke, kita masukkan pakai kunci shock yang mantap ya teman-teman ya, jangan yang abal-abal, nanti malah nggak lepas-lepas, rusak malah bautnya. Alhamdulillah udah terlepas. Kita langsung lanjut aja, jangan lupa ada ringnya juga teman-teman. Nah sebelum kita melakukan pelepasan as ini, kita harus benar-benar kita cek ulang lagi ya semua ya. Dan di sini aku baru sadar kalau tali rem itu belum terlepas ya teman-teman, lupa. Untung kita lakukan proses pengecekan dulu semua. Lanjut kita lepas ke tali remnya. Nah udah, terus ada di bawah sini seperti apa ya, tempat untuk tali remnya, dudukannya itu tadi, baut plus tadi ya teman-teman. Itu biasanya keras, ada yang kena keras, ada yang kena lemah. Kalau keras kita wajib pakai obeng ketok. Nah itu satu bisa. Nah terpaksa harus kita lepas menggunakan obeng ketok ya teman-teman, karena yang satunya lumayan sulit. Oke, dan terlepas. Mantap.
Kabelnya jangan lupa kita lepas, intinya jangan ada yang nempel ke bodi mesin, itu aja sih. Nah, kita alihkan seperti ini. Oke, nah jadi ini salah satu tips dari aku, kalau misalkan kalian sendiri ya turunkan mesinnya, cara kayak gini bisa digunakan. Bisa kalian gunakan dongkrak, kalau nggak punya dongkrak ya pakai balok atau batako untuk nahanin itu aja. Nah, ini asnya kita pukul-pukul pelan-pelan aja, dia keluar kok. Kecuali ini kayak keras gitu kan, baru kita pasang baut supaya asnya nggak rusak. Kita pukul mungkin ya sampai setengah lah ada keluar, baru nanti kita tarik dari ujung. Nah, ini udah bisa lepas, sudah kita tarik dan tinggal kita angkat aja kayak gini. Nah, jangan lupa sediakan kayak alas, ini seperti apa ini namanya, tempat duduk atau papan atau balok. Ini soalnya pendek ya posisinya ya, kalau kita nggak tanpa itu nanti spakbor belakangnya pengkor nanti atau bengkok. Dan jadilah ini dia, sudah terpisah ya teman-teman ya. Tinggal kita lakukan proses pembongkaran mesin aja untuk mengecek yang berasap tadi apakah bisa kita cuma ganti ring piston atau harus bubut atau bagaimana. Tinggal kita bongkar aja, nanti ngerakitnya juga sama, ulangin aja caranya, cuma kita balik ya kan, kayak gitu kan prosedur. Oke, ini udah terpisah ya, dan ini mesinnya basah teman-teman, ini basah parah sih, pantes dia bocor kan olinya, kayak kurangnya cepet. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke kolom komentar, ditunggu komentarnya, saya sangat berharap banget sih. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.